Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saat Allah menciptakan bumi dan langit, dan Ia ingin menciptakan manusia untuk hidup di bumi, Ia menciptakan untuk mereka air yang sangat diperlukan, baik untuk kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Dan apakah mereka orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Air adalah substansi kehidupan eliksir, ajaib yang tanpanya kehidupan di planet ini akan mustahil. Allah yang Maha Besar menyebutkan air di dalam Al-Quran sebanyak 33 kali dalam bentuk umum dan 16 kali dalam bentuk khusus. Allah mengingatkan orang-orang yang beriman bahwa Ia telah mengirim untuk mereka air yang penting bagi kehidupan. Seperti firman-Nya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 10 sampai dengan 11. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون تنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kami, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Allah yang Maha Tinggi mendeskripsikan air sebagai pembawa berkah, seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Qaf ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Turunnya hujan dari langit dan hidupnya kembali bumi setelah mati adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sesudah mati, keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan.
dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Allah yang Maha Tinggi menyebutkan air sebagai salah satu nikmat surga dan menyebutkan bahwa para penghuni neraka akan disiksa dengan tidak diberi air. Seperti dalam firman-Nya Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 50 sampai dengan 51. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan air sebagai salah satu kekuatan Allah dan sebagai alat untuk menghancurkan orang-orang kafir, seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran Surat Hud ayat 40 sampai dengan 44. Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil.
Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu manfaat air, yakni zat yang suci dan dapat mensucikan, seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به أقدام. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu, dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Terkait kebersihan dan kesucian air ini, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil wudhu tiap akan melaksanakan sholat dan mandi besar dengan air tiap kita dalam keadaan junub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sya'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu,
tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berhemat dalam pemakaian air dan tidak berlebih-lebihan. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sedang berwudu, maka beliau mengatakan, "Jangan berlebihan." Sa'ad pun berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada berlebihan dalam masalah air?" Beliau berkata, "Ya, walaupun engkau berada pada sungai yang mengalir." Hadis Hasan, hadis riwayat Ibnu Majah. Air terdiri dari partikel yang berikatan dengan kuat satu sama lain. Satu molekul air terdiri dari satu atom oksigen yang terikat pada dua atom hidrogen. Atom saling berikatan melalui ikatan kimiawi yang berupa gaya tarik-menarik. Ikatan antara atom itulah yang menyebabkan molekul memiliki sifat yang berbeda dari atom yang menyusunnya. Ikatan oksigen-hidrogen bersifat polar, satu ujungnya negatif sebagian sementara dua atom hidrogen menjadi positif sebagian. Molekul air tertarik satu sama lain, dengan atom hidrogen yang positif tertarik pada ujung negatif atom oksigen dari molekul air. Interaksi intermolekuler tersebut dinamakan ikatan hidrogen dan bekerja seperti lem yang menempelkan antar molekul-molekul air. Dalam kasus air, pengaruh dari sifat fisik air ini sangat mengagumkan. Misalnya, titik didih air akan jauh lebih besar dari titik didihnya sekarang jika ikatan hidrogen tidak ada. Fakta itu saja seharusnya membuat manusia dan makhluk hidup lainnya bersyukur untuk sifat fisik dan kimiawi air yang unik. Sahabat Islam News, demikianlah pembahasan kita tentang air dan kehidupan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.